Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Semoga Ibu doakan semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan. Baik, hari ini kita belajar dengan Ibu yaitu dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI untuk kelas 11 ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa agar supaya pembelajaran kita hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik anak-anakku sekalian, SKI, mata pelajaran SKI, alhamdulillah kita sudah memasuki bab 2 ya. Bab 2 SKI di kelas 11 ini apa materinya? Yaitu khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintah Bani Umayyah 1. Nah, ini masih ada hubungannya dengan bab 1. Kalau kemarin tentang kepemerintahannya, nah sekarang tentang khalifah-khalifahnya yang terkenal ya. Nah, kompetensi dasar dari bab 2 ini apa? Yang pertama yaitu mengidentifikasi keberhasilan-keberhasilan yang dicapai pada Bani Umayyah di Damaskus. Jadi kita akan membahas tentang keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian menganalisis perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian memetakan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai pada masa Bani Umayyah. Kemudian yang keempat, mempresentasikan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Oke. Kita memasuki pembahasan pertama yaitu tentang Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. Ada berapa sih? Ada 14. Nah, ini dia. Ya. Ada 14 Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. Ya, di situ ada tertulis dari nomor 1, 2, 3 sampai 14. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Muawiyah 2 ya. Dan diakhiri dengan Marwan bin Muhammad. Oke, yaitu pada tahun 127 sampai 132 Hijriah. Oke. Kemudian pembahasan itu tadi pembahasan pertama, artinya di pembahasan pertama tadi ada 14 khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. Nah, di antara 14 orang itu ya, ada khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal nih. Ya. Jadi khalifah 14 itu ada beberapa khalifah yang terkenal, kita lihat di sini. Siapa saja dan karena apa saja terkenalnya. Kita lihat di sini nomor 1 yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa sih Muawiyah bin Abi Sufyan itu bisa termasuk dalam khalifah Bani Umayyah yang terkenal? Di sini tertulis prestasi Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pertama yaitu beliau membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Artinya di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ini beliau berhasil membentuk perdana ya. Belum ada khalifah sebelumnya yang membentuk departemen-departemen dan dutanya. Nah, tapi pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau bisa membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Prestasi yang kedua apa? Muawiyah juga membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Artinya kenapa sih ini efek dari Bani Umayyah itu bisa pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan? Beliau juga mempekerjakan orang-orang profesional ya, yang mana mereka berasal dari Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintah Bani Umayyah. Yang ketiga,
Prestasi Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah di 3 daerah yang sangat subur dan strategis. Mana saja daerahnya? Afrika Utara, India, dan Bizantium. Ya. Oke, kita lanjutkan ke khalifah terkenal yang kedua. Siapakah dia? Khalifah terkenal yang kedua yaitu Marwan bin Hakam. Nah, kenapa beliau terkenal dan apa saja kita lihat prestasinya? Beliau terkenal karena berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan, serta berjasa karena pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Nah, disinilah sebabnya beliau termasuk dalam khalifah yang terkenal. Oke, untuk selanjutnya khalifah siapa? Walid bin Abdul Malik. Nah, Khalifah Walid bin Abdul Malik ini termasuk dalam khalifah yang terkenal karena beliau juga ada prestasi, ya. Apa itu prestasinya? Ini dia. Nah, masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, khalifah ke-6 Bani Umayyah, disebutkan dalam sejarah sebagai masa kejayaan Bani Umayyah I. Nah, pada saat itu masyarakat sangat patuh dan cinta kepada Khalifah Walid. Ya. Nah, keadaan pemerintahan yang sebaik itu membuka kesempatan pada Khalifah Al-Walid untuk melakukan perluas wilayah ke daerah-daerah di Afrika dan Eropa Barat. Itu dia prestasi dari Walid bin Abdul Malik. Kita lanjutkan ke khalifah yang selanjutnya. Yang terkenal yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa beliau terkenal? Beliau juga memiliki prestasi yang baik. Apakah itu? Ada beberapa keistimewaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dibandingkan dengan khalifah-khalifah yang lainnya, yaitu yang pertama, jabatan khalifah nih yang akan dipangkunya itu ditawarkan terlebih dahulu kepada rakyatnya. Akan tetapi mayoritas masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, beliau lebih mementingkan agama daripada politik. Kemudian mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. Menyiarkan Islam dilakukan atau disiarkan dengan cara damai. Jadi beliau tetap menyebarkan Islam tapi dengan jalan damai. Kemudian adil terhadap semua pihak. Sopan dan santun dalam bertutur, kemudian mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. Membuka forum untuk masyarakat luas. Artinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini membuka forum siapa saja yang ingin melakukan komunikasi, baik itu masyarakat biasa ataupun orang-orang yang ada di pemerintahan. Kemudian selain itu yang terpenting, masa pemerintahannya yang singkat 3 tahun. Masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini singkat 3 tahun, akan tetapi mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat itu menjadi makmur. Salah satu bukti diantaranya dulu yaitu sampai masyarakatnya itu kebingungan untuk menyalurkan zakat. Karena kenapa? Karena semua masyarakatnya sudah makmur. Kemudian yang terakhir, memberi instruksi kepada gubernur Madinah agar mengumumkan pada masyarakat Islam Madinah supaya segera mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Itu tadi ya. Berarti ada berapakah khalifah yang terkenal? Ada 4. Kita lanjutkan. Pembahasan ketiga yaitu kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Ya. Kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I yang sangat berpengaruh pada perkembangan Islam Bani Umayyah I adalah pada saat kepemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, memerintah sebagai khalifah yang pertama dan menetapkan beberapa kebijakannya. Kita lihat apa saja kebijakannya. Yang pertama yaitu memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur. Di mana saja itu? Afrika Utara, India, dan Bizantium. Akan tetapi dari 3 wilayah itu Bizantium lebih dahulu ditaklukkan karena selain subur, masyarakatnya menganut Nasrani Ortodoks. Ya.
Yang kedua, membentuk departemen dan duta. Tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah, yaitu wilayah Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. Yang ketiga, kebijakan apakah itu? Yaitu mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan. Orang profesional ini dari mana? Yaitu dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Ya, artinya pemerintahan Islam itu tidak lepas dari orang-orang profesional yang mengambil dari Bizantium. Oke? Baik, itu tadi anak-anakku sekalian yang bisa Ibu sampaikan, dan Ibu memberikan kalian rangkuman pada bab 2 SKI ini. Semoga PowerPoint ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Alhamdulillah penjelasan Ibu selesai sampai di sini. Untuk anak-anakku semua, selamat belajar online dan jangan lupa jaga kesehatan dengan baik. Tak lupa pesan Ibu selalu dan selalu dahulukan adab sebelum ilmu. Oke, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.